Pada pagi yang kelabu di tahun 1945, dunia bangkit dari reruntuhan terbesar yang pernah ia saksikan. Kota-kota hancur, bangsa-bangsa porak-poranda, dan tatanan politik internasional yang selama berabad-abad berdiri tiba-tiba runtuh begitu saja dalam kurun waktu 6 tahun perang paling destruktif dalam sejarah umat manusia. Perang Dunia Kedua bukan hanya sebuah konflik, ia adalah titik balik peradaban. Dari abu yang mengepul, dua kekuatan raksasa muncul, peta dunia berubah, dan cara bangsa-bangsa melihat masa depan tidak pernah lagi sama. Di Eropa, bau mesiu masih melekat pada udara. Di Hiroshima dan Nagasaki, tanah masih menyimpan radiasi dari bom atom yang mengakhiri perang namun membuka babak ketakutan baru. Semua ini adalah awal dari perubahan tatanan dunia, sebuah transformasi geopolitik yang membentuk abad ke-20 dan bahkan masih terasa hingga hari ini. Perubahan itu tidak datang perlahan. Ia datang seperti gelombang besar yang menyapu seluruh dunia. Gelombang yang membawa Amerika Serikat dan Uni Soviet ke puncak kekuasaan global. Gelombang yang menenggelamkan imperium-imperium tua. Gelombang yang melahirkan organisasi internasional, doktrin politik baru, blok militer raksasa, dan perang ideologi selama puluhan tahun. Inilah kisah bagaimana dunia berubah setelah Perang Dunia II. Sebuah cerita panjang tentang kekuasaan, strategi, ketakutan, harapan, dan pertempuran-pertempuran yang tidak selalu ditembakkan dengan peluru, tetapi dengan ideologi, diplomasi, dan propaganda. Bagian 1, runtuhnya imperium dan lahirnya dua raksasa sebelum 1939. Eropa adalah pusat kekuasaan global. Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda semua memiliki wilayah jajahan di seluruh dunia. Namun setelah perang, keadaan berubah drastis. Eropa kelelahan, kehabisan dana, dan kehilangan kemampuan mempertahankan imperium mereka. Sebaliknya, negara yang paling diuntungkan dari kehancuran ini adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat muncul sebagai raksasa ekonomi dan militer pada akhir perang. AS menguasai lebih dari 50% produksi industri dunia. Mereka memiliki bom atom, senjata yang belum dimiliki bangsa manapun. Wilayah mereka tidak hancur oleh perang. Semua pabrik berdiri utuh. AS berubah dari negara yang awalnya enggan terlibat urusan dunia menjadi pemimpin tatanan global baru, tatanan yang mereka sebut liberal order. Uni Soviet muncul sebagai raksasa ideologi USSR, kehilangan 27 juta warganya dalam perang, tetapi bangkit sebagai kekuatan militer terbesar di Eropa. Tentara Merah menguasai Eropa Timur dan mendirikan pemerintahan komunis di Polandia, Rumania, Albania, Bulgaria, hingga Jerman Timur. Kedua kekuatan ini memiliki visi berbeda tentang tatanan dunia. AS menawarkan demokrasi liberal dan kapitalisme. Uni Soviet menawarkan komunisme dan ekonomi terpusat. Benturan visi inilah yang melahirkan perang dingin, konflik ideologi tanpa pertempuran langsung yang bertahan lebih dari 4 dekade. Bagian dua dunia membentuk diri kembali setelah perang. Para pemimpin dunia berkumpul untuk menciptakan struktur baru. Mereka yakin hanya lembaga global yang kuat yang bisa mencegah perang berikutnya. Pertama, lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 1945. PBB dibentuk untuk mencegah perang besar, menyelesaikan konflik internasional, mengatur kerjasama global. Dalam 5 tahun pertama, lebih dari 70 konflik dibawa ke meja diplomasi PBB, sebuah bukti betapa rentannya dunia pasca perang. Kedua, Bretton Woods dan dominasi ekonomi Barat pada 1944. Bahkan sebelum perang berakhir, 44 negara bertemu di Bretton Woods. AS. Dari sini lahirlah IMF, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, sistem dolar sebagai mata uang internasional. Semuanya membuat AS duduk sebagai pusat keuangan global. Ini bukan kebetulan, ini desain. Ketiga, Marshall Plan membangun kembali Eropa. AS mengucurkan lebih dari 13 miliar dolar, setara ratusan miliar dolar saat ini untuk membangun kembali Eropa. Hasilnya, Eropa Barat kembali bangkit, pengaruh Amerika menguat. Komunis gagal meraih kekuasaan di Prancis dan Italia. Marshall Plan bukan sekadar bantuan. Ini strategi geopolitik yang sangat efektif. Bagian 3, lahirnya Blok Barat dan Blok Timur. Ketegangan antara AS dan Uni Soviet meningkat cepat. Dua blok besar pun terbentuk. NATO 1949, Blok Barat didirikan oleh AS, Kanada, dan 10 negara Eropa. Tujuan utamanya, menahan ekspansi Soviet. Pakta Warsawa 1955.
Blok Timur dibentuk sebagai respon terhadap NATO, beranggotakan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Kini dunia terbelah menjadi dua, kapitalisme vs komunisme, demokrasi vs otoritarianisme, Barat vs Timur. Bagian 4 kolonialisme runtuh, dunia ketiga lahir setelah perang. Banyak bangsa kolonial sadar bahwa imperium Eropa melemah. Maka lahirlah gelombang dekolonisasi terbesar dalam sejarah. Fakta lapangan, pada 1945, hanya ada 51 negara merdeka. Pada 1975, jumlahnya lebih dari ke-140. Beberapa momen penting, Indonesia merdeka 1945 sampai 1949 setelah perjuangan panjang. India merdeka 1947 melalui tekanan politik Gandhi. Afrika meledak dengan kemerdekaan pada 1950-1970 Tetapi kemerdekaan bukan akhir. Ia awal dari masalah baru, kemiskinan, perang saudara, kudeta, intervensi asing. Negara-negara baru ini kemudian dikenal sebagai dunia ketiga atau non-aligned movement, gerakan non-blok negara-negara yang tidak ingin memilih antara AS atau Soviet. Bagian 5. Perang-perang besar pasca Perang Dunia. Meskipun dunia tidak pernah mengalami Perang Dunia III, puluhan perang besar terjadi sebagai bagian dari rivalitas dua blok. Pertama, Perang Korea 1950-1953. Korea Utara didukung Soviet dan China melawan Korea Selatan didukung AS dan PBB. Hasilnya, Korea terbelah hingga hari ini. Kedua, krisis rudal Kuba 1962 saat dunia mendekati perang nuklir. Uni Soviet menempatkan rudal di Kuba, AS mengepungnya. Ketegangan ini hanya selisih hitungan jam dari perang atom. Ketiga, Perang Vietnam 1955 sampai 1975, perang paling menguras energi AS. Lebih dari 58.000 tentara AS tewas. Vietnam Utara akhirnya menang, menandai kekalahan terbesar AS pada abad kedua. 0,4. Perang Arab-Israel konflik berulang sejak ke-1948. Perang 6 Hari 1967. Dan Perang Yom Kippur 1973 membawa dampak global termasuk krisis minyak. Kelima, invasi Soviet ke Afghanistan 1979 sampai 1989. Soviet menghadapi Mujahidin Afghanistan. Konflik ini mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Bagian 6. Perlombaan senjata dan teknologi perubahan tatanan dunia juga terlihat dalam perlombaan senjata, bom atom dan bom hidrogen setelah AS. Uni Soviet mengembangkan bom atom pada ke-1949. Keduanya kemudian menciptakan bom hidrogen yang jutaan kali lebih kuat. Lomba keluar angkasa USSR meluncurkan Sputnik satelit pertama. Yuri Gagarin menjadi manusia pertama di luar angkasa. AS akhirnya menang dengan mendaratkan manusia di bulan tahun ke-1969. Perlombaan ini bukan sekadar prestis. Ini tentang dominasi teknologi global. Bagian 7. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya tatanan pasca perang pada 1980. Uni Soviet mulai melemah, ekonomi stagnan, pengeluaran militer membengkak. Banyak wilayah ingin merdeka. Pada 1991, Uni Soviet resmi bubar. Ini mengakhiri Perang Dingin dan sekaligus menutup tatanan dunia pasca Perang Dunia II. Namun, runtuhnya Uni Soviet membuka tatanan baru yang berbeda lagi, tatanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai superpower tunggal. Dunia memasuki zaman globalisasi, internet, liberalisasi ekonomi, dan konflik baru seperti terorisme global. Bagian 8. Warisan tatanan dunia pasca perang hingga hari ini. Banyak struktur global yang kita pakai adalah hasil dari perubahan pasca 1945, PBB, IMF, Bank Dunia, NATO, perbatasan negara-negara modern, hukum internasional, konflik modern seperti NATO vs Rusia, perang di Timur Tengah, perang dagang, hingga ketegangan AS-China, semuanya adalah kelanjutan dari struktur yang lahir setelah ke-1945. Penutup dunia yang kita kenal adalah produk dari perang terbesar manusia. Perang Dunia Kedua mengubah dunia bukan hanya dengan kekerasan, tetapi dengan menciptakan sistem baru yang mengatur kekuatan, ekonomi, dan hubungan antar negara. Apa yang terjadi setelah 1945 adalah rekonstruksi terbesar dalam sejarah manusia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial.
Dunia yang kita tinggali sekarang dengan segala kemajuan, ketegangan, dan konflik adalah hasil dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemimpin global di masa itu. Dan kisah perubahan tatanan dunia setelah Perang Dunia Kedua bukan hanya kisah tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana masa depan dunia dibentuk hingga hari ini.